Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan pelajaran PAI kita ya di kelas 7 ini ya dengan KD yang ke-7 ya, KD 3.7 ya, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar dan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian KD keterampilan yang ingin dicapai dalam menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Nah, anak-anakku yang kucintakan Allah SWT, adapun tujuan pembelajaran kita, pertama itu menyebutkan pengertian hadas besar ya. Kedua, menyebutkan dalil tentang bersuci hadas besar. Kemudian ketiga, menjelaskan macam-macam hadas besar. 4, menerangkan cara mensucikan hadas besar. 5, mengidentifikasikan ketentuan suci dari hadas besar. 6, menunjukkan contoh bersuci dari hadas besar. 7, melaksanakan perintah Allah atas dengan tubuh yang suci dari hadas besar. Nah, inilah tujuan pembelajaran PAI kita pada KD yang ke-7 ini. Nah, adapun pengertian hadas ya, itu perlu antum ketahui. Nah, dan perlu kita ketahui bersama ya, karena hadas dengan najis itu ya hampir bersamaan. Hadas itu keadaan seseorang, kalau najis itu benda yang menempel atau melekat pada seseorang. Jadi hadas merupakan keadaan diri dari seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Nah, dalil hadas besar dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan wala junuban illa abiri sabilin hatta tasilu. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Ini larangan kita untuk berdiam diri masjid ketika kita dalam keadaan atau dalam kondisi berhadas besar ya. Nah, adapun beberapa penyebab dari hadas besar itu pertama itu keluar air mani ya. Nah, yang kedua bersetubuh ya, ini suami istri ya. Kemudian ketiga menstruasi haid bagi perempuan ya. Yang keempat nipas bagi perempuan ya, setelah melahirkan. Kemudian 5 wiladah, proses melahirkan. Nah, cara mensucikan hadas besar pertama memang mandi, disebut dengan mandi junub. Kedua, kalau tidak ada air terpaksa pakai benda yang lain, tayamum namanya, saat tidak ada air atau darurat. Nah, adapun niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabah fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata cara mandi wajib atau junub, 1, berwudu ya. Nah, sebelum berwudu itu memang kita bersih-bersihkan terlebih dahulu ya, terutama berkaitan dengan yang terkena najis atau junub ya. Setelah itu berwudu dan membaca niat mandi wajib ya, dan ketiga siramkan air ke seluruh tubuh. Jadi pada hakikatnya mandi wajib itu ada 2, niat dalam hati kemudian menceburkan semua seluruh tubuh ke dalam air. Itu selesai sebenarnya itu. Tapi kita perlu adab-adab sehingga kita mendapatkan sunnah-sunnah dalam mandi kita ya. Nah, inilah beberapa hal yang penting dalam kaitannya dengan hadas ya.
terutama hadas besar. Nah, kalau hadas kecil ya itu cukup dengan kita berwudu untuk menghilangkan keadaan dan kondisi kita sedang berhadas ya. Itu saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.